plek ketiplek gitu kan. Jadi ya udah itu menjadi, saya juga anak bungsu, Erlangga anak bungsu juga, jadi saya sangat pokoknya jangan jatuh depan dia langsung dengan cara bekerja sama 3 tahun perlu kamu lihat ya. jadi bingung ya. Dari saya dulu ya, alhamdulillah ya, intinya saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita jalani sampai detik ini, kita buat proyek bersama, itu merupakan rasa syukur saya lah, rasa syukur, dan itu semua syukuri, berkah semua yang dikasihkan harus syukuri. Dan insya Allah hubungan keluarga kami juga si kecil semakin besar, Erlangga, jadi makin membawa suasana di rumah itu jadi homey. 2 tahun yang lalu kita membuat buah hati, sekarang kita buah hatinya dalam bentuk karya gitu. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan doanya itu aja sih, Allah selalu meridhoi, memberkahi segala langkah kita. Ya. Kalau untuk perkembangan anak sendiri sekarang sudah kan kalian sama-sama sekarang udah aktif sama tadi entertain, cara ngatur waktu juga seperti apa? ya. Kalau aku udah dapat jadwal, kalau mama kan aku tiap hari kerja ya. Kalau aku paling ada di jadwal yang sudah ditentukan. Aku nanti akan biasa istri sebulan ada pula ada susternya. Nanti yang kadang-kadang mama juga datang untuk dari kecil karena anakku ini lagi dalam masa lagi heboh-hebohnya lari, loncat sana loncat sini, jadi benar-benar harus diawasi banget. Karena kan udah 2 tahun setengah. Jadi itu sih lebih ke aku paling kasih atau naruh satu orang kepercayaan gitu, apakah mamaku walaupun ada mbak tapi ada mamanya. Tapi ini kan belum tiap hari ya, nanti pada saat syuting aku akan bangun gitu. Jadi Erlangga akan sama suster dan sama mamaku yang ngawasin. Tetap ya mama dulu kerjain mama yang di rumah ini. Itu sih palingnya. Kalau dari Mas sendiri Ya. ada mungkin cara buat anak juga. Kalau saya yang jelas saya sudah di planning semuanya. Kalau misalnya kita kerja jam berapa, saya jam berapa berangkat, saya sudah pasti pesan saya bagi waktu sama Tata. Misalnya hari ini Tata nggak ada workshop, Tata yang ganti jagain Erlangga. Nah karena sekarang misalnya nih dua-duanya ikut ke sini, kami juga udah ada mbak di rumah. Saya pasti selalu ngeliatin, karena ada CCTV sekarang. Jadi saya lihat. Jadi dilihat gimana. Karena kalau di kantor udah begitu yang ditanyain bukan aku, Erlangga mana. Protektif apa sih mungkin Karena gimana ya, Erlangga kan mirip saya banget ya, plek ketiplek gitu kan. Jadi ya udah itu menjadi, saya juga anak bungsu, Erlangga anak bungsu juga, jadi saya sangat pokoknya jangan jatuh depan dia langsung mukanya langsung. ya seperti itulah. Tapi kadang suka ke skip nggak sih dengan kesibukan kalian, dengan perkembangan dengan perkembangan Erlangga, kadang suka skip nggak sih sama kalian masing-masing pada sibuk? Alhamdulillah benar, karena aku kan sekarang juga aku lebih fokus di rumah sebenarnya ya, jadi kayak nyanyi pun aku alhamdulillah gitu harus atas izin suami dulu kayak gitu. Kalau misalnya yang dekat dan kalau misalnya bukan 3 hari aku nggak diambil, jadi aku di rumah sama anak-anak gitu. Karena suamiku pingin anak-anak lebih bisa dirawat oleh ibunya ya, buat sama banyak. Bakal itu masih hanya buat project ini aja. Kadang-kadang aku pergi, itu pun ya sore udah pulang. Kalaupun reading sampai malam ya ada mama. Gitu. Pokoknya diusahakan sebaik mungkin aku harus bisa mengatur waktu untuk 3 anakku di rumah dan untuk project. Tapi kalau perkembangan anak mungkin dalam arti mungkin sekarang udah 2 tahun Ya. mungkin 2 tahun kemudian mungkin perlu nggak maksudnya Adek? Ya sekolor, sekarang kita bikin karya aja ya, bikin anaknya udah ya, karya ya. Kalau udah 3 say, ya kayaknya udah cukup. Karena kita pokoknya 2024 kayaknya bikin karya ya.
mudah-mudahan sih Alhamdulillah. jalannya lancar lah aja ya. Udah sekolah terakhir. Udah nyanyi gitu doang gitu. Ya. Lebih kemana nih arahnya? Ke nyanyi atau lebih mau ke kayak papanya nih? Iya, Kalau dulu dia anaknya akademis ya masa. Ya dia cepet. Akademis Ya, ya. dia lebih ke ininya sih, ke eksaktanya kayaknya ya. Hitungnya cepet banget gitu. Iya. Hitungnya, countingnya. Ya alfabet itu Alfabet udah apa. hafal, dia warna Ya, udah dari semua. 1 tahun dia tahu Udah hafal semua. semua. Alhamdulillah, masya Allah. Ya. Itu benar siapa itu? Saya. Iya kata bapak iya. Tapi kalau anak laki-laki dari ibu loh. Iya betul banget. Ya. Iya. Ya itu mungkin informasi yang bisa kasih kita berikan. Nah mungkin nanti kalau untuk gambaran film Muslihat ini kita akan panggil undang-undang teman-teman lagi nanti buat perkembangannya seperti apa setelah syuting. Pak, boleh diceritain lagi nggak sih pada akhirnya memilih terjun ke sini, ke film ini, Ya. prosesnya akhirnya tertarik juga untuk garap Betul. film. Seperti tadi udah saya bilang ya, saya pernah waktu Tata itu kan ada buat satu lagu judulnya Semudah Itu. Dulu garap video filmnya di Jogja. Saya ikut tuh awalnya itu. Saya ikut lihat produksinya, prosesnya seperti apa, membahas scene by scene-nya kayak gimana, dan ya di situ saya mulai tertarik. Enak juga ya, keren juga di artis ini. Seni itu tuh bisa apapun bisa dilakukan. Kebetulan kan dia di nyanyi, Tata nyanyi, tapi di situ kan nyanyi juga harus membawakan apa arti dari lagu itu. Jadi ini menarik, ada karakter yang disampaikan kepada publik atau penontonnya. Nah makanya saya coba sama Tata awalnya tadi itu saya tolong dong buat OST film ini, skripnya ini. Jadi kok lama-lama begitu dia jadi OST-nya, kok ada yang pas dengan perannya Tata di sini. Makanya saya minta Tata untuk gabung di film Muslihat. Jadi apa sih Mbak Tatanya Tata sendiri? sendiri perannya Aduh, apa? ya. Tata itu sebagai Sinta, itu aja. Pokoknya ini gabungan suami istri yang mencoba merambah dunia Ya. perfilman ya. Ibaratnya seperti tadi aku bilang, seni itu udah tanpa batas. Kalau kemarin cari suara, kayaknya kok kita kepengen nyoba berdua di dunia perfilman. Solusinya di tahun 2024 mudah-mudahan kita bisa Bismillah, mudah-mudahan. coba ya Mas Ya. di sini bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kedua, mudah-mudahan dikasih jalannya berkarya. Amin. Tapi ketika Kalau kakak kemarin buah hatinya udah ada kan, kalau sekarang buah hatinya dalam bentuk karya. Ya. nah, Kak Tata sendiri ketika melihat sang suami mulai tertarik dengan dunia entertain sendiri, dunia film apalagi, gimana sih Kak? Melihat suami Tertarik sama di dunianya Kak Tata, ini kan sebenarnya gitu. dunia Kak Tata. Karena suamiku ini juga seneng sama seni, Ya. gitu loh. Seneng nyanyi, ya kan. Jadi ya aku dukung pastinya. Memang tercetus ininya tuh emang aku, gitu. Panas-panasin, kompor-komporin, gitu. Ternyata memang beliau suka, gitu kan. Ayo Mas, kenapa nggak kita coba Bismillah, gitu kan. Jadi akhirnya dengan mengucap Bismillah ya udah kita mulai lah. Kita mulai. Ya. Berarti ini udah jadi wishlist juga dari 2023 baru terrealisasi gitu. Ya. Oh, mudah-mudahan ya Insya Allah. Yang menjadi diferensiasinya yang jelas film ini saya juga mencoba untuk kolaborasi dengan Ilun selaku sutradara dan Evelyn selaku penulis. Yuk kita buat satu ide baru yang ada diferensiasinya, ada perbedaannya sebagai pembedanya. Jadi film ini yang jelas harus ada maknanya, kemudian juga nanti untuk scare-nya, suspense-nya juga harus ada yang beda. Jadi yang pasti nanti ada perbedaan. Kalau untuk ini semuanya udah kita tata kok nggak tahu ini. Apa Janet? Oh itu rahasia. Pokoknya kita pengennya film yang kita rilis nanti itu pasti punya pesan moral yang nah, film itu kan ya bakalan dilihat sama semua golongan ya, mudah-mudahan filmnya bisa ada
maknanya, akhirnya bisa jadi ini loh Mas, ya kan? Ya jadi bisa dinikmati oleh orang. Menjalin chemistry juga nggak susah juga Kak, yang masuk family. Mungkin bekerja Kerja sama dengan suami itu gimana sih Kak? Profesional banget. Ini alhamdulillah saya sama Tata saling combine tapi ya. Tata Evi-nya di seni sudah lama penyanyi, saya coba memanage di situ. Jadi saya ibaratnya ya memanage semua yang kecil-kecil, terus kemudian bagaimana mengcombine dari berbagai departemen. Intinya dibuat satu tim yang baik, tim yang bagus, tim yang hebat untuk ciptakan film yang bagus. Kata ini film pertama, persiapan kadang orang kan malam jadi pagi jadi malam gitu kan ya, itu persiapannya sendiri secara fisik kan. Sebenarnya sih kalau masalah waktu memang agak berbeda ya sama nyanyi. Kalau nyanyi itu kan cuman 1 jam selesai gitu ya. Kalau film memang prosesnya sangat berbeda dengan nyanyi. Jadi memang butuh apa ya, mental, butuh juga kesiapan waktu karena ada reading, ada workshop, ada ya gitulah pokoknya. Tapi di situ ada aku tertarik gitu loh, maksudnya oh ternyata semenarik ini ya film, gitu seru. Nggak cuman kalau nyanyi udah selesai, ini ada pelajaran-pelajaran yang bisa jadi ilmu baru buat aku gitu. Itu sih. Dan di sini aku profesional banget. Aku kan selesai bikinin OST, kemudian aku dapat peran, aku jadi ini itu aku mulai baca, mulai bener-bener latihan di rumah bagaimana supaya aku bisa menghayati peran itu, jadi sosok itu. Karena pokoknya kalian terkaget-kaget. Butuh acting coach sih. Di IM memang disediakan ya, ada acting coach. Selain itu mungkin Kak Tata riset lagi Kak soal jadi karakter Iya, aku di rumah latihan terus, makanya sambil baca, sambil mendalami peran ya, karena memang jauh berbeda sekali sama Mata Janeta. Aku jadi orang lain memang, dan aku melakukan sesuatu yang memang bukan aku gitu loh. Ada tantangan banget tapi masih rahasia. Iya. Belum bisa diceritakan. Dan itu aku latihannya tiap hari, aduh ya Allah gitu. Sampai minta saran gitu nggak sih Kak ke aktor atau aktris? Ya teman-teman Kak dari teman-teman artis. saran gitu gimana sih? Ya nanya-nanya sama teman-teman. Biasalah. Sama suami juga nanya, Mas gimana? Oke nggak ini actingnya udah bagus nggak gitu? Ya kayak gitu lah pokoknya. Gimana sih anak Bali ya kan? Masih menonton lah pokoknya. So far Enjoy, senang banget. Ya kita next movie aku juga harus main lagi. Mengurangi budget juga ya? Insya Allah. Jadi ya semuanya itu tadi kalau kita siapin tim yang bagus, tim yang pas, semuanya bisa kolaborasi. Ada acting coachnya, Tata yang baru mulai juga di workshop. Jadi ya kita ingin hasil yang bisa dinikmati lah nanti. Gimana sih dari begitu pertama Kak dari sana dari dia nanti disuruh agar tangannya dapat yang profesional ya gitu Kalau di kantor, kalau lagi di sini lagi kerja, ya profesional. Tapi kalau udah selesai, nah kita kembali kayak kehidupan di rumah. tapi mungkin sempat terbawa suasana kasih ke rumah. Tapi budget kok nggak profesional. Atau dikasih bocoran budget? Jadi apa? Tadi gimana tadi? Sempat kebawa suasana nggak ke rumah gitu profesional. Ya ada cerita lucunya. Jadi Tata ini kan saya minta untuk buat OST ya. Nanti OST-nya kita akan spill nanti. Original soundtrack-nya juga judulnya juga sama. Jadi ya pernah di tengah malam tiba-tiba ya, karena ini Tata di Seniman ini menarik ya. Tata itu buat lagunya itu over di jam 11 malam, jam 12. Lagi anak-anaknya tidur tiba-tiba dia nyanyi jam 2, itu kan jadi suspense sendiri. Siapa yang nyanyi jam 2 gini kan ternyata ya ceritanya. Jadi ilhamnya terimanya di situ. Ya seperti itulah. Menarik. Tapi Ya. seru sih. Seru banget. Kenapa film pertamanya memilih film horor? Seperti tadi ya, saya ngelihatnya film horor ini banyak banget peminatnya. Di 2023 aja kayak tadi udah beberapa film horor yang sudah ditayangkan di Suswan atau di bioskop dan lain kan. Luar biasa, penontonnya sangat banyak dan saya kira itu menjadi satu hal yang menarik